Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Ismi dan teman-teman saya Sinta, David Christopher, dan Mutia Zahra ingin menjelaskan tentang analisis publik dalam formative research. Analisis publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik. Studi kebijakan publik yang merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara adalah relatif baru karena lahir pada awal tahun 1970-an. Studi kebijakan publik bersifat multidisipliner karena meminjam berbagai teori ilmu sosial seperti teori politik, ekonomi, psikologi, statistik, dan sebagainya. Nah, mau tahu nggak sih pengertian kebijakan publik dari berbagai peneliti, dari berbagai orang? Yang pertama ada dari Thomas yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai public policy is whatever to government choose to do or not to do. Ada lagi nih dari James, yaitu public policies are those policies developed by governmental bodies and official. Lalu ada lagi dari David Eston, yaitu public policy is the authoritative allocation of value for the whole society. Nah, jenis-jenis kebijakan publik apa aja sih menurut James? Yaitu pertama ada substantive and procedural policies. Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Procedural policy yaitu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Lalu yang kedua ada distributif, redistributif, dan regulatory policies. Apa sih artinya? Untuk distributif policy artinya kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Lalu redistributif policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi, kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Ada lagi regulatory policy, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan, pelarangan terhadap pembuatan atau tindakan. Nah, yang ketiga, ini masih jenis-jenis kebijakan publik. Yang ketiga, material policy, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Lalu, yang keempat ada public goods and private goods policies. Untuk pengertian public goods itu apa sih? Yaitu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Nah, untuk private goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas kebijakan publik. Sekarang ada tingkat-tingkat kebijakan publik. Yang pertama dari lingkup nasional. Kebijakan nasional yaitu kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Ya, yang berwenang dalam lingkup nasional tingkat-tingkat kebijakan publik itu ada MPR, Presiden, DPR. Lalu ada kebijakan umum, kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU Undang-Undang untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang berwenang siapa sih? Tentu saja Presiden. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pelaksanaan. Nah, merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang adalah Menteri dan pimpinan LPND. Lalu kan tadi udah lingkup nasional nih, tingkat-tingkat kebijakan publiknya. Sekarang ada lingkup wilayah. Lingkup wilayah ada apa aja sih? Yang pertama ada kebijakan umum. Kebijakan Pemda sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang itu tentu saja gubernur dan DPRD provinsi untuk daerah provinsi dan bupati
untuk daerah, kabupaten, dan kota. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan ada 3 macam, yaitu desentralisasi, realisasi pelaksanaan peraturan daerah, terus yang kedua dekonsentrasi yang artinya pelaksanaan nasional di daerah, dan yang ketiga tugas pembantuan yaitu pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh Pemda. Nah, sistem kebijakan publik adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemen. Elemen-elemen sistem kebijakan publik yaitu yang pertama input. Masalah kebijakan publik timbul karena faktor lingkungan kebijakan publik, yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik. Yang kedua, proses. Pembuatan kebijakan publik bersifat politis. Dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan. Nah, yang ketiga, output. Kebijakan publik serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, impact atau dampak, yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap-tahap dari proses kebijakan publik. Yang pertama, ada perumusan kebijakan publik. Di tahap ini, mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, ada implementasi kebijakan publik. Nah, di implementasi kebijakan publik ini ada 3 bentuk kebijakan publik dilihat dari segi implementasinya menurut Bintoro dan Mustopo Adijaya pada tahun 1988. Yang pertama ada kebijakan langsung, yang kedua ada kebijakan tidak langsung, dan yang ketiga ada kebijakan campuran. Lalu yang ketiga ya, dari proses kebijakan publik ini ada monitoring kebijakan publik, dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan publik. Kemudian kita masuk di siklus kebijakan publik nih. Yang pertama ada perumusan kebijakan, yang kedua ada evaluasi kebijakan, yang ketiga ada monitoring kebijakan, dan yang keempat ada implementasi kebijakan. Jadi peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik itu memiliki syarat-syarat informasi yang baik nih. Nah, syarat-syaratnya apa saja sih? Syarat-syarat informasi yang baik itu menurut Kumorotomo dan Agus Margono pada tahun 1994 itu yang pertama ada ketersediaan atau availability, dan yang kedua ada mudah dipahami, yang ketiga relevan, yang keempat bermanfaat, yang kelima tepat waktu, yang keenam keandalan atau reliability, yang ketujuh akurat, dan yang terakhir itu yang kedelapan adalah konsisten. Nah, pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan, analisis kebijakan publik, menurut William N. Dunn pada tahun 1994. Jadi suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah kebijakan. Metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 bentuk pertanyaan. Nah, apa saja sih 5 bentuk pertanyaan itu? Kalau menurut William N. Dunn pada tahun 1994, pertanyaan itu yang pertama ada masalah apakah yang dihadapi. Yang kedua, kebijakan apa yang telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut, baik pada masa sekarang maupun masa lalu, dan hasil apakah yang telah dicapai. Yang ketiga, bagaimana nilai dari hasil kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah. Policy performance adalah tingkat atau derajat sampai di mana hasil suatu kebijakan membantu pencapaian suatu nilai atau tujuan yang diinginkan. Pertanyaan yang keempat, alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, dan apakah kemungkinan di masa depan. Nah, yang kelima, alternatif tindakan apakah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah 5 pertanyaan tersebut,
kita masuk ke agenda setting. Nah, apa sih agenda setting? Agenda setting itu banyak sekali pengertiannya. Yang pertama, menurut Howlett and Rames pada tahun 1995, agenda setting adalah suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana isu muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindaklanjuti dan diharapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan. Nah, ternyata pemerintah tidak bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, ada pengertian agenda setting dari Cobb and Ross, Howlett and Rames pada tahun 1995. Agenda setting adalah proses di mana keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat pemerintah. Lalu ada lagi menurut John Kingdon, Howlett and Rames pada tahun 1995. Yang dimana di sini dia menjelaskan bahwa agenda setting adalah suatu daftar subjek atau masalah yang dimana para pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintah yang ada kaitannya dengan pejabat tersebut memberikan pada masalah tersebut. Nah, lalu kita masuk ke systemic agenda atau agenda sistemik. Apa sih agenda sistemik? Agenda sistemik itu terdiri atas isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota masyarakat politik sebagai pantas mendapat perhatian pemerintah dan mencakup masalah yang berada dalam kewenangan setiap tingkat pemerintah masing-masing. Selanjutnya ada 3 prasyarat agar isu kebijakan atau policy issue masuk agenda sistematik. Menurut Cobb dan Elder, yang pertama itu isu memperoleh perhatian yang luas dan sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, yang kedua, adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan untuk memecahkan masalah itu. Yang terakhir, adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya. Selanjutnya ada governmental agenda atau agenda pemerintah. Serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kejadian yang sah. Nah, dari agenda pemerintah ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan masyarakat untuk masuk agenda. Yang pertama yaitu apabila terdapat ancaman keseimbangan kelompok menurut tindakan pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Nah, yang kedua itu para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam penyusunan agenda pemerintah. Ketiga, timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah. Yang terakhir, adanya gerakan-gerakan protes yang merupakan salah satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah. Selanjutnya ada implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu yang sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar impian atau rencana belaka yang tersimpan dalam arsip apabila tidak dapat diimplementasikan. Terdapat di buku Uji Abdul Wahab tahun 1991. Implementation gap yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Ujar Andrew Danshire, Abdul Wahab 2001. Yang ketiga ada implementation capacity atau kemampuan suatu organisasi untuk melakukan atau mengimplementasikan kebijakan agar suatu yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai. Abdul Wahab 2001. Yang keempat ada kegagalan implementasi kebijakan. Ada kedua kategori, yaitu yang pertama non-implementasi dan kedua unsuccessful implementation atau implementasi yang kurang berhasil. Selanjutnya ada monitoring kebijakan publik.
teori menurut Hawkwood dan Gunn tahun 1989. Implementasi monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya atau outcomes. Monitoring bukan sekedar pengumpulan informasi, karena monitoring memerlukan adanya keputusan-keputusan tentang tindakan apa yang dilakukan dan apabila terjadi penyimpangan yang telah ditentukan. Tujuan monitoring menurut William N. Dunn tahun 1994 yaitu yang pertama kesesuaian atau compliance, kedua pemeriksaan auditing, ketiga akuntansi atau accounting, keempat penjelasan atau explanation. Evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah suatu pengkajian secara sistematik dan empiris terhadap akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut, ujar David McMias, Howlett, dan Rames 1995. Evaluasi kebijakan selalu melibatkan para birokrat, politisi, dan seringkali pihak-pihak di luar pemerintah. Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Bentuk-bentuk evaluasi kebijakan sendiri ada 3, yaitu evaluasi administratif, evaluasi yudisial, dan evaluasi politis. Atau administrative evaluation, judicial evaluation, dan political evaluation. Selanjutnya ada dimensi kebijakan publik, yaitu proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Yang kedua ada analisis kebijakan atau policy analysis, meliputi penerapan metode dan teknis analisis yang bersifat mendisiplinkan dalam proses kebijakan. Sekian, terima kasih. Kemudian, pengertian analisis kebijakan publik. Menurut William N. Dunn, suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Kemudian, menurut E.S. Quet, suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang baik. Menurut Stuart N. Nagel, penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan. Kemudian, faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor ekonomi atau finansial. Yang ketiga, faktor administratif. Yang keempat, faktor teknologi. Yang kelima, faktor sosial, budaya, dan agama. Yang keenam, faktor pertahanan dan keamanan. Kemudian, ada aspek-aspek dalam analisis kebijakan publik menurut Amir Santoso dalam buku Jurnal Ilmu Politik. Yang pertama, analisis mengenai perumusan kebijaksanaan. Yang kedua, analisis mengenai implementasi kebijaksanaan. Yang ketiga, analisis mengenai evaluasi kebijakan. Kemudian, variasi kegiatan analisis kebijakan. Yang pertama, studi-studi isi kebijakan, studi-studi tentang proses kebijakan, studi-studi mengenai output kebijakan, studi-studi evaluasi, studi-studi tentang informasi untuk pembuatan kebijakan, kemudian proses kepenasihatan, kemudian perumusan kebijaksanaan publik. Peristiwa adalah kegiatan-kegiatan manusia atau alam yang dipandang mempunyai akibat pada kehidupan manusia. Yang kedua, public problem adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang tak langsung terlibat. Ketiga, private problem adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas
atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Kemudian, langkah-langkah proses perumusan kebijakan publik. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Yang kedua, perumusan tujuan atau sasaran. Yang ketiga, perumusan alternatif. Yang keempat, perumusan model. Yang kelima, perumusan kriteria. Dan yang terakhir, penilaian alternatif. Kemudian di sini kita ambil contoh kasus kegiatan formative research dari PT KAI Persero dalam upaya sosialisasi pintu keselamatan oleh Humas Daop 2 Bandung. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal seperti karyawan, keluarga karyawan, manajemen, dan investor, maupun publik eksternal seperti media, pemerintah, konsumen, dan warga setempat. Penting bagi suatu perusahaan dalam mengenali dan membatasi khalayak publik. Terdapat dua komponen, antara lain yang pertama analyzing key public, yaitu menganalisis key public juga merupakan komponen penting dalam menganalisis publik. Pada poin di sini terlihat bahwa seseorang praktisi PR harus juga menganalisis dan mengidentifikasi publik berdasarkan 2 poin, yaitu key karakteristik dan categories of key public. Yang kedua ada identifying public. Untuk menganalisis secara baik bagaimana mengidentifikasi publik pada program yang akan dibuat atau direncanakan. Public relation tentunya juga harus sangat detail dengan publiknya itu sendiri. Analisis publik ini tentunya memiliki komponen yang sangat mendalam. Beberapa di antaranya seperti siapa pendapat pemimpin pada tempat atau publik tersebut.